Ketemu lagi sama gue di sini Bikin Show. Kali ini gue akan ngebahas tools Photoshop. Nah, langsung aja kita ke video. Oke, di sini gue udah ada fotonya, foto papan surfing. Nah, di sini gue akan kasih tahu beberapa tools Photoshop yang biasa digunakan untuk misalnya ngilangin ada sampah bisa dihilangin, terus jadi fotonya bersama. Nah, kebetulan di sini gue pakai Photoshop 2024. Di sini ada beberapa tools baru yang sebelumnya tuh kalau yang gue pakai tuh 2019, jadi ada sedikit keterbaruan di sini. Jadi kayak di sini ada namanya Quick Selection Tool, di sini ada Object Selection Tool, ada Quick Selection Tool, ada Magic Wand Selection Tool. Nah, di sini ada cropping, di sini ada kemarin sempat gue bahas pen tool, di sini ada apa namanya lasso, polygon, magic, magnetic, ini tetap sama. Terus di sini ada cropnya, ada slice tool, slice select tool, semua perspektif cropping tool. Jadi perspektif cropping tool tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi dia bisa bikin perspektif, jadi bisa di adjust, nanti dia bisa cari perspektifnya. Itu nanti akan kita bahas lagi. Tadi ini gua don't crop, jadi cancel dulu, balik lagi fotonya normal. Oke, udah normal. Nah, di sini gua akan bahas ini ada namanya sini spot healing. Nah, di sini remove tool. Nah, remove tool ini salah satu tools yang sangat mempermudah buat kalau kalian mau ngilangin misalnya ada sedikit sampah di dalam foto, misalnya nggak sengaja ada masuk botol air mineral gitu kan ke foto gitu, nggak sempat kegeser segala macam. Jadi ini salah satu cukup membantu buat gue. Di sini juga ada red eye tool, terus ada patch tool, healing brush, dan spot ini masih tetap sama. Terus kayak content aware nya baru di sini, yang biasa sebelumnya ada di select. Oh ya, di select, select ya, benar-benar content aware. Jadi di sini gua akan coba pakai remove tool. Nah, remove tool ini bisa di adjust pakai kurung kurawa gitu deh. Ada terusnya. Jadi di sini misalnya gue mau ini, keduanya gue copy dulu, Ctrl J shortcutnya, Ctrl sama J. Ini juga kalau kayak gini langsung juga bisa sama aja, background copy misalnya. Oke, sini gue hapus, saya biar salah. Sini gue tarik aja, gue bikin delete dulu ya. Oke, delete. Oke, di sini gua langsung aja klik di sini, kayak gini dia jadinya seperti ini. Diemin, loading, tergantung kecepatan laptop kalian ya. Namanya oke. Kita lihat before afternya kayak gini, before after. Kalau di zoom, lihat nih before-nya seperti ini, ada seperti ini, dan ini afternya. Oke. Dan ini cukup sangat membantu. Cuman di sini detailnya jadi kalau perhatiin agak sedikit hilang ya. Nah, makanya kan kemarin kenapa misalnya ini hapus lagi, gue bikin background baru, atau gue bikin smart object aja, jadi biar lebih enak kerjanya, biar bolak-balik. Klik kanan, smart object, klik masih convert. Oh, di sini ya, convert smart object. Oke, gue akan klik aja di yang putih ini. Nah, jadi dia di sini. Oke, ini gue misalnya pakai remove tool ya. Remove tool tadi hasilnya kayak gini. Ya, kalian bisa lihat ya, jadi tekstur agak hilang. Nah, jadi kalau misalnya pakai kemarin itu healing brush, kita tinggal cari tekstur yang sama kayak gini ini. Jadi dia bisa lebih baik sih sebenarnya. Tapi kalau untuk mau cepat, nah kalau remove tool tuh bisa lebih baik sebenarnya. Jadi teksturnya tetap bisa ngikut, nah, gitu. Jadi bisa lebih better lah, lebih baik lah. Jadi teksturnya ngikut. Nah, jadi kalau mau cepat nih, pakainya tadi. Ini pakainya remove tool. Nah, remove tool kayak gini. Oke. Nah, kita langsung aja, ini tergantung kecepatannya ya, tergantung RAM-nya ya, lumayan berat sih jadinya, tergantung kecepatan RAM kalian ya, tergantung besar kecilnya RAM kalian. Oke deh, jadi kita langsung Ctrl S. Nah, dia akan otomatis langsung hilang di sini. Oke, jadi kalau gue gini ini before, tadi ini afternya, di before-nya seperti ini. Oke, misalnya gue lanjut lagi, gue sini akan hilangin
beberapa yang kecil-kecil di sini gua akan hilangin di sini kayak gini aja, tinggal klik. Ini cukup cepat sih maksudnya, untuk cara cepat misalnya kayak gini-gini nggak pengen, nah kayak gini-gini. Nah, ini pasir-pasir yang nggak ini ya otomatis akan hilang. Nah, misalnya apalagi misalnya ini ada yang nggak enak nih gini-gini, tinggal gini-gini aja. Jadi ini sangat 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 ngebantu sih ya, walaupun pakai patch tool juga bisa gitu yang kemarin gua kasih tahu. Jadi misalnya pakai patch tool, oke gua akan pakai patch tool yang ini toolsnya patch tool. Shortcutnya tekan J aja kalau di keyboard. Oke, sebenarnya hampir sama, cuman kalau patch tool tuh kita mesti seleksi gini, cari tekstur yang sama kayak gini, dia bisa nyari teksturnya yang sama yang sesuai dengan kemauan kita, jadi tinggal lepas. Nah, kayak gitu juga bisa, tapi ini kan cara lama ya, maksudnya mesti lingkarin dulu, seleksi dulu kayak gini, terus cari-cari gini ya, lebih keenakannya cuma gini aja, jadi dia belum otomatis pasti, bahkan manual. Kalau ini kan udah otomatis ke AI nya, otomatis sendiri, tinggal klik-klik aja. Nah, jadi dia cuman emang agak lebih berat ya, jadi karena dia pakai mungkin sistem jadi moving area, jadi kayak sistem AI nya ngebaca makan RAM-nya lebih banyak. Kira-kira sih kayak gitu. Jadi oke dah gini ya, dia langsung aja Ctrl S biar dia pindah ke layar sebelumnya di sini. Dia pindah tuh dia. Nah oke, terus nanti di sini gua akan bikin misalnya ada dia brush tool ya, standar brush tool, ada pensil segala macem. Mixer brush tool ini, color refresh tool ini kayak gini. Ini juga belum nyoba sih yang ini nih. Color refresh tool ini apakah ada modifikasi layar atau segala macam, gue belum nyoba di sini. uh, Color refresh tool dia bilang, mixer brush tool, oke dia akan dibahas nih. History brush tool, art brush tool. Kalau art itu apa ya, history itu ulang yang tadi ya, art brush tool. Art itu kayaknya jadi kayak gitu tuh, pasti tergantung jenis brushnya ya. Art brush tool tuh kayak gitu, jadi gini. Nah, mungkin buat ngobrol-ngobrol tapi yang lebih art kali ya, art gitu. Gue jarang pakai sih, tapi art brush tool itu apa sih, dia kasih tahu di sini ya. Story brush tool, ngebrush gini hilang. Terus kita bisa pakai brush, ngebalikin apa yang kita, kayak sistem masking, restore path of image to an array state ya. Oke, jadi gue tuh jarang pakai juga sih brush tuh, paling kalau buat masking doang. Oke, terus ada sponge tool, change color saturation area image. Dan sini ada dodge juga, dot sama burn tool. Jadi gue bahas sama dot ini biasanya buat nerangin objek kayak highlight gitu ya. Oke, misalnya di sini ada kayak gini, gue terangin gini, dia akan lebih highlight kayak gini. Jadi langsung Ctrl S aja, dia akan pindah. Itu bedanya, lihat di sini tuh highlightnya lebih nyala. Nah jadi di sini lebih nyala, jadi kan sini kan nggak terlalu nyala, di sini dia lebih kelihatan nyala highlightnya, jadi lebih ke highlight yang terang-terang. Di sini bisa diatur sih pakai exposure berapa. Gue pakainya midtone secara yang normal ya, kalau pakai highlight lebih terang lagi, gue pakai biasa midtone saja. Kalau gue mau terangin bagian sini, gue terangin bagian sini biar lebih nyala, kayak ada ring lightnya gitu. Oke, terus ini yang gue bikin lebih nyala lagi, nanti kita lihat foto-fotonya. Kalau burn tool itu lebih ke arah yang shadow, jadi yang gelap-gelap itu dipertajam lagi, dipertegas warna hitamnya, jadi kayak di burn, dibakar lagi, namanya juga burn tool, sama juga burn tool, bakar gitu kan. Sebenarnya ini di fotografi black and white ini lebih enak, jadi lebih hitam kayak gitulah tuh, hitam banget kan. Jadi bisa disesuaikan kebutuhannya, misalnya di sini gue bikin 10 aja nih, angle ini cuma angle yang doang, jadi mau diatur seberapa banyak inilah. Kalau gue bikinan 0 aja deh, nggak gue ganti-ganti. Protect tones dia bilang, jadi tonesnya di protect gitu kan. Gue pakainya shadow, kalau pakai midtone juga bisa kalau mau lebih gelap, kalau mau samain aja, jadi dia nggak terlalu gelap, jadi ya tetap masih ada gelapnya, cuman nggak gelap banget, jadi dia cuma nyari ya di hitam, makin hitam biar kelihatan lebih kontras aja. Jadi misalnya ini gua pakai burn tool sini, misalnya biar shadownya apa, biar jadi biar kelihatan ya kalau gini tuh, jadi kayak kalau di zoom nih udah ada kelihatan kayak dia kayak di blok gitu, jadi shadownya lebih tebal. Oke, misalnya bikin gini ya. Habis itu sponge tool ini lebih ke arah warna sih, jadi dia kayak nerangin itu, jadi nerangin warna-warna gitu yang lu mau tuh. Misalnya jejak kaki ya, dia lebih nerangin sponge.
Ini ada change the color saturation of area in image, saya bilang merubah saturasi warna di area gambar, saya bilang. Jadi kira-kira ini kalau mau terangin segala macem pakai sponge tool. Kalau pen tool ini gua akan kasih tahu nanti buat apa nih, banyak banget ini soalnya ada yang barunya. Terus ini text tool, ada seperti biasa teks masih sama. Habis itu ada ini pad sama direction tool, ini kayak di Illustrator. Jadi dia kalau nanti kalian seleksi image misalnya, seleksi image itu bisa pakai ini. Jadi bisa di direction tool ya kayak Illustrator, mirip ini Illustrator. Jadi ada fungsinya itu. Ini rectangle tool tetap sama, custom itu kayak shape yang ada di sini. Ada wild, ada hewan ini baru nih, ada wild, terus ada leaf tuh, pohon ya, pohon. Ini apa nih, bot ini baru, flowers, ada flowers ini sebenarnya tuh ada banyak di sini. Tambahin lagi aja, ada apa di sini, ada banyak, ada boat, flower, leaf, wild, animal, flower. Oh ini malah pot shape, oh nggak ada, bunga punya. Shape nya bisa diatur sini, berapa ketebalannya segala macem. Maksudnya ada ininya sih, ada ini juga bisa dihapus ini. Saya sih bisa di delete ini, default last thumbnail gambar yang bisa dipilih kayak gitu buat soalnya ada banyak sih, ada icon-icon gitu, cuman ini juga belum tahu banyak sih di sini nih, belum. New shape group, bikin shape group, new shape group kayak bikin gitu. Di sini cuma segini, soalnya banyak sih di sini. Bring kayak gini, ada ini sama ya, align segala macem, combine side, combine shape, subtract from shape, intershape, exclude. Ya ini sama kayak Illustrator. Harusnya di sini ada beberapa sih yang nggak ada ya, kayak bentuk-bentuk ya, shape-nya kayaknya di sini harusnya custom. Ada banyak custom shape tool di sini. Ya rectangle tool seperti biasa kayak gini. Jadi custom juga tuh bisa di tuh rounded kayak gitu, jadi bisa pakai direction tool sama, bisa di path selection gitu, ya bisa kayak gitu gitulah, bisa gitu. Nah itu direction tool tuh kayak gitu, sama kayak hampir kayak Illustrator ya, misalnya gitu dirubah, dia bisa gini ya. Itu toolsnya bersama ya, Illustrator bisa potong kayak gini nih, potong setengah. Dan gue belum pakai semua di sini nih, hand ini buat namain gambar, tapi Ctrl F dia bisa lebih full, ini lebih full lagi. Nah, ini jadi gue pakai F full screen gitu. Dari sini tools editor toolbars itu kalau kalian mau nunjukin Windowsnya ada namanya di sini navigator, nah contextual text bar. Jadi di sini tuh kayak background segala macam nih otomatis select subject. Misalnya gue select subject, berarti dia secara otomatis akan men-select subjeknya. Di subjeknya tuh siapa ya, si papan ini setahu harusnya sih. Jadi dia, nah tuh dia jadi dia nggak keseluruhan, jadi dia nggak membacanya keseluruhan. Maksudnya keseluruhan, misalnya remove background ya tinggal di remove aja, tinggal nanti dia otomatis akan remove. Nah ini salah satu tools yang cukup sangat membantu buat ngedit ya, maksudnya otomatis, walaupun sekarang remove background itu banyak seleksi di situ doang, karena mungkin udah diedit dari situ. Nah, biasanya ini kalau ribet ya hilangnya tinggal hide bar aja sih sebenarnya, udah selesai. Oke apalagi ya, oke kira-kira nanti sisanya ini, kalau ini buat eyedropper tool tuh kayak nyari warna, misalnya gue pengen ini warna yang berubah tapi gue pengen warna ini, yang otomatis akan berubah di situ. Jadi toolsnya sebenarnya banyak banget tergantung kebutuhan, tapi gue akan ngasih tau cuman saat ini beberapa aja kayak gitu. Ini kayak move tool ya, yang gambar kayak gini-gini di move tool. Jadi
Jadi dia ya sama basicnya. Ini kalau rectangle tool ya sama, bikin shape lingkaran gini-gini. Kalian mau copy juga bisa, jadi kalau dimatiin ya tinggal ini doang ya, tinggal digini aja, tinggal disesuaikan ukurannya, tekan shift, dia mau sebesar apa bisa diatur ininya, feedernya beberapa, bisa satu, terus jangan fix size normal. Nah, jadi bisa, kalau fix size itu udah ada ukurannya. Nah di sini gue bikin anti alias segala macam, kalau misalnya mau di sini bisa juga. Jadi ini contoh aja rectangle tool, misalnya juga kalau mau presisi tekan shift, itu bisa mau di select mask ya, dia cuma dia doang yang select, yang sebelah lingkaran itu doang. Nah, kayak gini. Nah jadi bisa kayak gitu, misalnya udah oke, mau diapain lagi gitu terserah. Jadi misalnya kalau ini gua set dulu ya, oke dia pindah dulu ya, gua set dulu, Ctrl S. Nah, jadi beberapa kalau dilihat di sini yang tadi hitam, dari tadi gua udah pakai burn tool segala macam tuh, jadi lebih pekat segala macam. Nah itu salah satunya. Terus lagi ada di sini menu color, solid color, bikin biru segala macam, gradient, pattern, brightness, contrast, level segala macam. Ini kan bisa explore aja nih kalau buat warna. Color lookup ini buat warna nih, kayak warnanya mau kayak gimana bisa dilihat itu berubah-ubah otomatis. Atau gua balikin dulu deh ya, biar gua pakai eh, di sini aja nih, di color lookup. Nah di sini nih kita pakai di apa namanya, spot object kayak gini. Jadi bisa kalian ubah otomatis, ini merubah color otomatis, misalnya maunya kayak gimana warna-warnanya, bisa kayak gini. Udah oke aja, langsung aja ini diseleksi, Ctrl S. Nah kira-kira gitu. Nah, jadi berubah kan warnanya tuh, jadi kayak gitu, jadi nyala gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya mau dirapi-rapi lagi pakainya, jadi lebih kontrasnya nyala semua lagi otomatis, jadi kalian nggak perlu pusing. Nah misalnya tadi gue mau ngilangin si ininya pakai remove tool aja, bisa buat ini kan udah ya, ini nggak apa, di sini aja. Ini cara besarnya ini aja, bisa ngilangin. Nah, tinggal rapi-rapiin habis, langsung jalan. Ini agak lumayan loadingnya, jadi karena RAM juga cuma 16 GB, terus ini juga kentang udah. Nah, jadi software agak berat, jadi makanya sebenarnya gue sih proper sih kayaknya pakai apa namanya, Photoshop 2020 21 itu udah oke sih, 22 deh oke. Gue cuma cobain 2024 karena ada ini aja. Ya soalnya nanti takutnya gue nggak sama gini-gini ya, karena gue pakai yang 24 gitu ya. Kalau 25 mungkin lebih canggih lagi, gue belum pernah pakai, jadi gue tahu tuh bisa gue pakai tuh 2019 ya. Lumayan lah. Jadi tapi sebenarnya kekurangannya tadi teksturnya ini jadi hilang gitu kalau dia pakai si remove tool ini. Jadi kalau spot healing juga sebenarnya bisa, spot healing langsung kayak gini hilang juga. Dia lebih aman sih kayaknya sih, jadi teksturnya nggak langsung hilang kayak yang sebelumnya. Kalau misalnya gue bikin copy layer dulu deh, jadi kalau remove tool ini lebih kayaknya lebih oke deh kayak gini kan. Nah, misalnya gue balik lagi. Nah ini kalau misalnya pakai si remove tool tuh langsung kayaknya tuh kayak berat juga. Terus mungkin kalau buat cepet-cepet enak kali ya, tapi kalau buat gue sih gue lebih proper healing brush atau clone stem segala macem, biar teksturnya nggak terlalu hilang banget ya. Tapi kalau misalnya mau ya memang cepet sih gitu. Kalau clone stem kemarin sempat gue bahas, yang kemarin sempat gue bahas clone stem di video sebelumnya. Jadi mungkin di sini gue akan kasih tahu kayak, oh kelebihan clone stem ini gue hilangin dulu aja ya. Satu layer aja gue hilangin, gue delete aja, yes. Oke, jadi kalau clone stem itu kemarin gue bilang langsung misalnya cari objeknya di sini yaitu, nah jadi ini buat ini. Tinggal tergantung flow-nya aja sih, mau seberapa besar gitu ini flow-nya. Nih gue bikinnya ukurannya below, jadi gini ya kan, volume kopinya masih nyala lagi biar nggak ini. Ini gua di brush gitu, klik gini. Nah, jadi bisa kayak gitu sih sebenarnya, bisa hilang, dia bisa hilang. Lalu balikin lagi.
Ini gua catat dulu lagi nih. Ini ya. Nah itu dia bisa kelihatan posisinya tuh, jadi mau di mana kita remove nya. Oh flow nya 8 kecilan 100 ini tuh, jadi bisa tibaan gitu. Nah gitu, jadi bisa nentuin si objeknya, bisa dirapin sih sebenarnya. Kalau mau bikin new layer juga di sini kayak layer new layer bisa juga, kayak misalnya ini lebih tinggal cari aja dia maunya semana, itu bisa juga. Atau ini sebenarnya kemarin gue bahas di front stem, ini lebih kelihatan ya, jadi bisa dirapin juga tuh, jadi bisa teksturnya bisa dilihat oh dia semana gitu, ngambil tekstur yang sama. Kalau ke wajah ke orang juga bisa, misalnya kayak ke benda-benda gitu. Berapa sih gue sering pakai sih kalau buat gitu. Jadi bisa sesuaikan, misalnya lu mau ngambil ininya ada garis ininya biar dia sesuai misalnya, jadi bisa disesuaikan mau di mana source-nya mau seperti apa, bisa tempel gitu. Nah jadi kira-kira kayak gitu ya, basicnya hampir sama dengan healing brush. Healing brush tuh lebih arah finishingnya. Sebenarnya ada pengertiannya sih kalau mau dicari tahu gitu ya, apa perbedaan healing brush dengan uh, apa namanya clone stem. Itu ada sebenarnya, nanti gua akan kasih tahu juga sih kayak gitu. Jadi tapi itu materi ya, maksudnya materi. Oke, ini gua langsung merge aja, gabungin, gua langsung Ctrl S, otomatiskan pindah. Jadi bulat udah hilang-hilang, jadi before-nya seperti ini dan afternya seperti ini. Nah kira-kira ini aja sih yang bisa gue kasih tahu, maksudnya saat ini yang bisa gue kasih tahu saat ini, biar dia panjangan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan komen, silahkan like, share video-video gue ya kan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya.